sama Popi dan Mami. Walau kita ibadah online, tetap ikuti aturannya. Dulu pakai baju rapi, jangan makan, tidur dan main. Ingat siapin Alkitabnya, ayo kita mulai ibadah. Mandi dulu pakai baju rapi, jangan makan, tidur dan main. Ingat siapin Alkitabnya, ayo kita mulai ibadah. Yang sudah siap katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Hari ini kita masih mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, siap banget berdiri yuk, ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Anak sekolah minggu sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat dan kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Anak sekolah minggu, yes yes. Oke semuanya, kita masih memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk masih banget berdiri, ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik oke, buat yang jahat no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik oke, buat yang jahat no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mataku. Ini mataku pipi, ini hidupku hati, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Ini mataku. Ini mataku tinggi, ini hidupku hati, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku. Dengan mataku memandang wajahmu, mulutku memuji namamu. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku. Dengan mataku memandang wajahmu, mulutku memuji namamu. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Anak Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Anak Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita seperti tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Biar benih itu menjadi rema dan kita melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian ini dan kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Dari semua
kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mau memampukan kami untuk mengerti apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di ibadah Little King Mangga 2. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Tadi adik-adik sudah menyaksikan cerita tentang 10 orang gadis yang sedang menanti seorang mempelai pria. Siapa sih mempelai pria itu? Mempelai pria itu adalah Tuhan Yesus yang akan datang kembali untuk menjemput kakak dan adik-adik nantinya. Sedangkan 10 gadis tadi adalah jemaat Tuhan termasuk adik-adik sekalian. Dari cerita tadi ada 2 macam tipe orang, yaitu pertama, gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh adalah gadis yang hanya membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Pada zaman dahulu, kalau malam hari tidak ada lampu neon seperti saat ini, tetapi menggunakan lampu petromak yang ada sumbunya dan di bawahnya ada minyak supaya lampu bisa menyala. Jadi kalau tidak ada minyak, maka lampu itu akan mati. Dari cerita tadi, minyak menggambarkan tentang Roh Kudus yang harus ada di dalam hidup kita. Kenapa kakak katakan gadis itu tadi bodoh? Karena mereka tidak membawa minyak, sehingga lampunya bisa mati. Dan pada waktu mempelai datang, mereka tidak bisa berjumpa. Yang kedua adalah gadis yang pintar, yaitu gadis yang membawa pelita dan persediaan minyak. Sehingga pada waktu mempelai itu datang, mereka masih punya persediaan minyak, sehingga pelitanya itu tidak akan padam. Gadis yang pintar ini selalu mempersiapkan diri sehingga tidak kehabisan minyak, yaitu Roh Kudus di dalam hidupnya. Adik-adik mau meniru yang mana nih? Tentunya yang gadis pintar ya. Apa sih yang perlu adik-adik lakukan supaya selalu punya persediaan minyak, yaitu Roh Kudus di dalam hidup adik-adik? Yang harus adik-adik lakukan, pertama, menjadi orang yang setia, selalu berjaga-jaga sehingga saat Tuhan datang kembali, kita tidak akan ketinggalan. Kedua, menjadi gadis yang bijaksana.
selalu membawa minyak, yaitu penuh Roh Kudus. Berusaha sungguh-sungguh untuk siap sedia waktu Tuhan Yesus datang. Adik-adik setiap hari berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, taat kepada orang tua, dan rajin berdoa. Tuhan sudah mau datang. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Berusaha lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan rindu menjemput adik-adik yang rajin, bukan bermalas-malasan. Pakailah semua talenta yang kamu punya untuk melayani Tuhan. Seperti main musik, jadi WL, menghibur teman yang susah, membantu orang tua, menjaga adik, membantu kakak sekolah minggu, memberi semangat teman yang malas ke gereja, dan lain-lain lagi. Jadi, adik-adik mulai sekarang harus lebih semangat lagi ya. Ikutin ibadah walaupun masih lewat online. Dan ikut ibadahnya harus sungguh-sungguh ya. Jika kakak-kakak di sini memuji Tuhan, adik-adik juga harus ikut memuji Tuhan. Jangan hanya menonton saja. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kita masih dalam keadaan sehat-sehat dan bisa mengikuti ibadah online ini. Jadikan kami anak-anak yang taat kepada Tuhan dan orang tua. Berkati kami supaya selalu siap sedia saat kedatangan Tuhan yang kedua nanti. Berkati orang tua kami supaya selalu setia kepada Tuhan Yesus. Lindungi kami supaya selalu sehat dan dapat bekerja dengan baik. Berkati juga kami supaya jadi anak yang pintar dan rajin di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau selalu menantikan kedatangan-Mu kembali. Tuhan Yesus, datanglah segera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.